Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel properti pontianak.co.id. Terima kasih kawan-kawan yang mungkin hari ini masih stay di channel kami. Semoga semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, berkah dan berlimpah, serta sukses selalu. Dan semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua terjaga dari virus COVID-19. Nah, kawan-kawan, hari ini mungkin saya ingin sharing kepada kawan-kawan terkait menjadi seorang developer. Mungkin di sini saya bukan menjadi seorang pembicara yang hebat atau expert, enggak. Tapi di sini saya pribadi bercerita tentang pengalaman pribadi yang mana menjadi seorang developer itu insya Allah mudah. Hanya saja di sini saya pribadi mengingatkan diri saya untuk menjadi apapun kita wajib menyimpan niat atau meluruskan niat bahwasannya tujuannya apa menjadi seorang, entah itu menjadi seorang pengusaha atau menjadi apapun. Nah, karena saat ini kita pembahasannya mengenai menjadi seorang developer pemula, maka saya ingin mengajak kawan-kawan, yuk mari kita luruskan niat kita bahwasannya menjadi seorang developer bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menjadi sok-sok terkenal, enggak. Tapi di sini yuk sama-sama menjadi seorang developer yang profesional, yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin mempunyai perumahan. Entah itu mereka untuk berinvestasi atau untuk ditempati. Nah, perjalanan menjadi seorang developer, saya pribadi tidak mulus juga, karena bahasanya dalam artian berdarah-darah, karena tidak semerta-merta langsung jadi developer, enggak. Prosesnya cukup panjang. Mungkin saya di sini bercerita sekitar pengalaman 5 tahun yang lalu, bahwasanya saya seorang dulu penjual ya, pernah berjualan burger, pernah berjualan es cappuccino cincau, dan pernah juga berjualan tanah kapling. Tapi saya pribadi memang punya impian ingin menjadi seorang developer. Nah, saya waktu itu memutuskan untuk melatih diri ya, pertama pengen ya bergabung dengan salah satu perusahaan yang ada di Pontianak, itu yang di-ownerin oleh seorang masih muda juga, namanya Bapak Muhammad Fari. Semoga beliau sehat selalu ya. Nah, saya pernah bertanya kepada beliau, bos, kira-kira menjadi seorang developer apa sih tipsnya? Apa sih menjadi strateginya? Lalu beliau menjawab seperti ini, untuk menjadi seorang developer caranya hanya 3 katanya. Beli lahan, kemudian bangun, dan yang terakhir adalah menjual. Oh begitu ya bos, bilang. Nah, seiring berjalan waktu, kata beliau, dengan 3 hal tadi panjang menguraikannya, dari cara membeli lahannya, prosesnya, dari segi bangunannya, nanti segi legalitasnya, dari segi pembayarannya. Wah, itu komplit banget. Nah, menjadi seorang developer gambarannya seperti itu, beli lahan, bangun dan jual. Nah, di sini saya pribadi menceritakan bahwasannya untuk mendapatkan lahan. Jadi temanya hari ini adalah langkah-langkah mendapatkan lahan untuk developer pemula. Saya pribadi bercerita bahwasannya dulu saya tinggal di sebuah komplek, di komplek guru saya yaitu Pak Farid tadi, di komplek Perumahan Permata Kalimas 2. Nah, di situ ada lahan kosong yang mana lahannya ya tidak luas ya, kurang lebih sekitar 4 kapling. Tapi setiap sore pulang kerja saya sering ke belakang, selalu berdoa, selalu saya afirmasi diri, dan saya terinspirasi juga dengan kata-kata Ustadz Yusuf Mansur bahwasannya apapun impian kita, apapun keinginan kita, coba disolawatin. Nah, di situ coba saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad,
Ali Saidi Muhammad. Saya doa, saya ikhtiar, pokoknya gimana caranya bisa mendapatkan lahan ini. Nah, untuk mendapatkan lahan tersebut ternyata nggak gampang juga. Kita harus ketemu tuan tanahnya dan sebagainya. Jadi perlu perjuangan juga ya ketika memutuskan untuk mendapatkan lahan. Karena tipsnya bagi saya pribadi, satu adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, entah itu dari para blukar, entah itu dari media online, entah itu dari rekanan ataupun saudara. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya, lalu survei satu persatu dengan ukur kemampuan kawan-kawan. Ya, kawan-kawan mungkin hari ini kalau misalnya punya modal ya tinggal dapat lahan, beli, langsung bangun dan jual. Tapi ini berbicaranya temanya beda, karena kalau misalnya kita tidak memiliki modal, yang pasti kita harus ya negosiasi lahan, sistem bayarnya seperti apa, apakah dengan cara cash tempo ataukah dengan cara bagi bangun. Nah, saya pribadi waktu itu 4 pintu, alhamdulillah kerjasamanya dengan cara bagi bangun, dan saya bilang sama beliau, Ji, memang kebetulan Pak Haji yang punya, boleh enggak saya lahannya 4 pintu, saya kelola, saya bangun 4-nya, saya minta waktu sekitar 6 bulan untuk proses bangun, proses bangun dan menjualnya. Dan alhamdulillah beliau menyetujui. Walaupun itu adalah lobby saya yang kesekian kalinya, mungkin itu orang yang ke-10, dan alhamdulillah memang secara melobi karena memang belum terbiasa. Saya pribadi keringat jagung ya, karena berkering, merasa grogi, merasa takut gitu kan. Tapi itulah langkah-langkah ataupun awal-awal yang mungkin kawan-kawan harus lewati fasenya. Nah, disitulah saya pribadi memulai untuk membangun ya, waktu itu membangun. Nanti saya juga di video selanjutnya akan bercerita bagaimana caranya membangun. Kita nggak punya modal tapi kita bisa berjoinan dengan rekan-rekan kita atau menggunakan investor ataupun lainnya. Tapi intinya di sini saya ingin bercerita, yuk pelan-pelan untuk menjadi developer, insya Allah mudah dan ada caranya. Satu adalah fokus, kedua jangan mudah gampang menyerah, dan ketiga adalah tetap kerja keras terus ya, intinya berdoa terus semoga memang impiannya kawan-kawan bisa terwujud. Ya mungkin kalau saya pribadi butuh 5 tahun untuk bisa menjadi seorang developer, bisa jadi kawan-kawan bisa lebih singkat daripada itu, mungkin ya 1 tahun, butuh 2 tahun, kita nggak tahu. Nah, di sini lebih detailnya dari kita bisa beli lahan, bangunan, jual. Perbedaannya adalah kalau misalnya kawan-kawan bisa hanya menjual, itu hanya terkenal sebagai marketingnya aja. Jika kawan-kawan hanya bisa bangun, kawan-kawan hanya terkenal sebagai kontraktornya saja. Nah, bedanya menjadi seorang developer adalah bisa beli lahan dengan cara yang diinginkan, kemudian membangunnya, terus yang ketiga adalah menjualnya. Nah, itulah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan menjadi seorang developer. Jadi mudah-mudahan lah dengan mungkin sedikit sharing ini bisa menginspirasi kawan-kawan, semoga bermanfaat, dan salam sukses menjadi seorang developer. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau misalnya kawan-kawan ada perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar ini. Dan kalaupun ada saran-saran dan kritik yang membangun, saya siap untuk dikritik dengan baik sama kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Nah, jika kawan-kawan suka dengan video-video seperti ini untuk konten berbagi pengalaman, silahkan kawan-kawan like untuk konten ini, di subscribe, dan jangan lupa untuk ditekan juga channel loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.